Halo, sahabat Daily Fresh Juice. Jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Yuniarti dari Jakarta. Pada hari ini, Senin 20 Oktober 2025, renungan akan dibawakan oleh Cynthia Carolina dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Berjumpa kembali di Daily Fresh Juice edisi Senin 20 Oktober 2025. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengajarkan kita tentang bahaya ketamakan. Indeks ekonomi, tentu materi amat sangat dibutuhkan. Namun bukan berarti adalah prioritas utama dalam hidup beriman kita. Banyak yang berkomentar bahwa yang menganggap uang bukanlah segalanya adalah orang yang tidak mampu. Tidak bisa dibilang salah, namun tidak bisa dianggap benar. Ada satu sisi yang menganggap uang bukanlah segalanya adalah memang mereka yang malas untuk bekerja dan malas mengupgrade diri sehingga stuck dan tidak bisa mendapatkan lebih. Namun ada juga yang menganggap uang bukanlah segalanya, tapi tetap dibarengi dengan upgrade diri, mulai dari sisi spiritualitas dan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Karena seperti firman Allah pada Injil tadi, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Bagaimana jika saat kita sedang sibuk mengumpulkan harta sendiri, lalu Tuhan mengambil secara tiba-tiba, entah itu harta atau bahkan nyawa kita?
kita harus terus mengingat bahwa semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang menentukan siapa yang layak diberi berkat atau siapa yang harus kembali diambil berkatnya. Karena tak sedikit orang yang lupa diri saat sedang di atas, saat mendapat rezeki lebih ataupun jabatan tinggi. Mereka seakan melihat dan memusatkan hidup pada diri dia sendiri, tanpa mempedulikan bahkan merendahkan orang lain. Sedikit cerita tentang kehidupan perkantoran seorang teman, di mana saat itu dia baru saja bergabung menjadi karyawan baru, dan ada seorang pekerja yang saat itu baru diangkat menjadi general manager. Bisa dibilang, manajer ini agak jumawa karena kedekatannya dengan para direktur, dan apalagi dengan jabatan barunya ini. Dia menjadi orang yang tidak mau salah, tidak mau dikoreksi, dan tidak segan membentak staf lain dengan berkata, "Kamu ini siapa? Hanya staf biasa." Adegan yang biasa saya tonton di drama ternyata ada di dunia nyata. Tak hanya sampai di situ, dia juga mulai menyalahgunakan jabatannya dengan melanggar aturan-aturan perusahaan demi kepentingan pribadinya. Namun, saat ketahuan, bukannya introspeksi, manajer ini justru mencari-cari kesalahan demi membela nama baiknya. Tak lama berselang, dia mendapatkan tawaran baru di perusahaan lain menjadi direktur. Tak sedikit yang berpikir, mengapa Tuhan memberi kemudahan sangat untuk orang seperti ini. Dan setelah resmi menjabat di perusahaan baru, seperti yang ada di drama, perangai sombongnya semakin ditunjukkan, bahkan kepada mantan atasannya dulu. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena tidak sampai 1 tahun, manajer ini terkena layoff di perusahaan baru, dan sempat jobless selama bulan-bulan. Mencari pekerjaan sana-sini, meminta tolong mantan staf satu perusahaannya dulu. Namun Tuhan memang baik. Saat ini, dia sudah kembali bekerja dengan jabatan yang sama. Walaupun bukan di perusahaan besar seperti sebelumnya, namun tetap diberi kecukupan. Bukti bahwa walaupun kita ditegur, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari Injil dan cerita di atas, ada banyak hal yang bisa kita petik. Yang pertama, jangan menjadi tamak akan harta duniawi, karena harta duniawi bisa membuat manusia menjadi egois, lupakan Tuhan, dan tidak peduli dengan sesama. Seperti dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh. Yang kedua, jadilah kaya, tidak hanya di dunia, tapi terpenting, jadilah kaya di hadapan Allah. Jalanilah hubungan yang baik dengan Tuhan, menggunakan harta untuk kemuliaannya, dan memiliki iman serta perbuatan kasih yang menjadi harta surgawi. Ketiga, jangan memusatkan kehidupan pada diri sendiri dan menjadi egois, karena itu merupakan cermin dari keserakahan. Namun pusatkan hidup pada Tuhan, seperti pada Injil Matius bab 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat, ingat bahwa harta duniawi adalah sementara. Kekayaan tidak menjamin keselamatan atau kebahagiaan kekal. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Kelima, jika kita bisa menyelaraskan hidup rohani dan duniawi, maka ketenangan batin yang sangat berharga itu akan kita dapatkan. Percayalah, Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Maka dari itu, janganlah kita terlalu khawatir akan masa depan kita. Seperti yang tertuang pada Filipi bab 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Tuhan juga akan memberi apa yang kita butuhkan jika kita mau mencarinya dan berserah kepadanya. Seperti yang disebutkan pada Injil Matius bab 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan percayalah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Marilah kita belajar berbagi, mulai dari hal kecil dalam bentuk apapun, sebagai tanda bahwa harta bukanlah pusat dari segalanya, melainkan Tuhanlah sumber hidup dan fokus utama hidup kita. Dan semoga kita senantiasa diberi berkat dan juga bisa menjadi berkat, mencerminkan kasih dan kemuliaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Mak Cynthia untuk renungannya yang sangat menyegarkan. Terima kasih juga untuk para pendengar setia renungan Daily Fresh Juice. Satu kalimat yang mungkin bisa menjadi pengingat kita, yaitu kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa ambil. Sampai berjumpa lagi di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Dan salam Fresh Juice!